Hai pionir, salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang persamaan antara Pi Network dan Bitcoin. Pasti yang ono penasaran ya, mana bisa sih Pi Network dengan Bitcoin disamain? Yang belum klik petir, saya tunggu. Sekitaran tahun 2008, Bitcoin mulai dirilis dan baru dikenal sebagai perangkat lunak, guys. Ya, kira-kira kalau untuk Pi Network itu sekitaran 3 tahunan yang lalu, yang masih disosialisasikan kepada segelintir orang yang kira-kira percaya nggak percaya gitu ya. Dan sekitaran tahun 2009, setahun kemudian, Bitcoin muncul dalam sebuah transaksi di internet. Wow. Ya mungkin kalau disamakan ke Pi Network ini terdengar sana sini barter membarter. Dan yang melakukan ini adalah para pengembang Bitcoin yang menyebutkan nama sebagai sekelompok yang menamainya Satoshi Nakamoto. Mungkin bila disamakan dengan Pi Network, mereka adalah core timnya. Dan tidak dapat dimungkiri, sekarang ini sangat marak dibicarakan oleh masyarakat tentang mata uang kripto atau cryptocurrency. Dan salah satu titik awal kemunculannya adalah munculnya Bitcoin yang menjadi pionir. Dan sampai saat ini harganya sangat tinggi, guys. Ya, kalau kita flashback ya, investasi Bitcoin sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam dunia cryptocurrency. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa saat awal dirilis, harga Bitcoin pada waktu itu sangat mengenaskan. Bahkan ditukar Pizza Hut aja terpaksa. Karena pada waktu itu karyawan Pizza Hut itu melihat nilai Bitcoin itu hanya dari segi kemanusiaan. Mungkin karyawan daripada Pizza Hut ini mengira bahwasanya bapak ini mungkin nggak punya uang dan sangat kelaparan. Sehingga terpaksa menjadikan satu wadah yang ia miliki itu untuk menjadikan uang. Jadi terpaksalah si yang punya Bitcoin ini melakukan. Atau bisa jadi bapak-bapak yang punya Bitcoin ini sekedar ingin mengetahui apakah benar-benar ini Bitcoin ini ada harganya nggak, bisa dibarter nggak, sehingga nekat dia lakukan itu. Mungkin mau buktiin sama tetangganya bahwa Bitcoin ini benar. Pada waktu itu tidak ada masyarakat yang melirik Bitcoin karena mereka menyadari bahwa mereka sudah punya mata uang masing-masing sebagai alat tukar di negara mereka. Ya kan, sama Indonesia juga sudah punya rupiah. Masa tiba-tiba ada yang bisa menggantikan rupiah atau dolar? Ya kan itu siluman. Dan mungkin ya, inilah fase yang saat ini dialami oleh Pi Network. Perjuangan Bitcoin pada waktu dirilis, dan inilah yang sedang diperjuangkan juga oleh proses Pi Network sekarang ini, oleh ekosistemnya. Kalau dulu nggak dipercaya sama, Pi Network juga demikian. Antar pionir saling serang, jadi haters padahal nambang, sok tahu padahal nggak tahu, pura-pura bodoh padahal memang bodoh. Mengutip dari time.com belum lama ini, Bitcoin diciptakan pada sekitaran 2008-2009 dan di tengah-tengah resesi global. Kalau kita samakan dengan Pi Network itu tercipta di tengah-tengah pandemi yang luar biasa melanda seluruh dunia. Bitcoin diciptakan untuk menjadi sistem uang tunai, peer-to-peer elektrik, dan Pi Network juga demikian. Dan Bitcoin telah menarik investor terhadap cryptocurrency sebagai mata uang. Penyiapan nilai dan sebanding dengan emas, keren kan? Artinya setelah dirilis, pasokan Bitcoin yang adalah 21 juta, baik penciptanya, baik core timnya lah kalau di Pi Network-nya, mereka lah yang mengatur parameternya.
Dengan peraturan-peraturan seberapa banyak penjual dan seberapa banyak pembeli, dan bagaimana Bitcoin akan dirilis ke market dan lain-lain. Ya, seperti Pi Network sekarang ini sedang diatur bagaimana prosesnya untuk dirilis ke market. Dan ingat, itu tidak bisa dirubah dan sudah terkunci sejak awal. Jadi Bitcoin itu, sekelompok yang menyamakan Satoshi Nakamoto itu, mereka sendiri tidak bisa lagi mengetahui. Dan inilah yang menyebabkan Bitcoin ini menjadi langka dan menjadi harga yang sangat tinggi. Bahkan tidak seorang pun, baik penciptanya, baik pemerintahnya, atau siapapun yang dapat mengaturnya kembali. Mata uang atau cryptocurrency Bitcoin menjadi sangat populer karena banyaknya miliarder-miliarder yang membeli Bitcoin dalam jumlah yang sangat banyak. Yaitu paus-pausnya gitu kan. Konsep Bitcoin diterbitkan dalam kertas putih yang ditulis oleh seorang tokoh. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu. Mereka hanya mengetahui nama samarannya, Satoshi Nakamoto. Mungkin ya kalau kita samakan dengan Pi Network, yang tahu frasa sandi hanyalah yang punya akun itu sendiri. So, be careful dengan frasa sandimu. Karena baik Mr. Nicholas atau core team atau upline-mu tidak tahu guys. Kecuali cincai. Aduh guys, untuk mencari materi atau data untuk menyamakan Bitcoin dan Pi Network agak gampang-gampang susah ya. Takut salah. Sepertinya terlalu didramatisir ya. Kalau kita bisa menyamakan proses demi proses yang dilakukan oleh core team Pi Network ini, seharusnya para pionir Pi Network berbangga hati, berbangga diri. Karena perjuangan core team menyempurnakan sistem daripada Pi Network ini luar biasa. Mereka menyempurnakan ekosistem global dengan proses yang luar biasa. Dan pastinya kita belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Dari pengalaman yang ada, maka saya berkesimpulan begini. Pertama, kita harus menghargai orang lain yang sudah bekerja keras. Tentunya untuk kesejahteraan kita ke depan. Walaupun mungkin Pi Network ini masih bernilai kecil, tapi setidaknya ini adalah benar. Jadi kita benar-benar harus menghargai perjuangan yang dilakukan oleh orang lain untuk kita. Dan kalaupun harga sesuai konsensus itu adalah anugerah bagi pioneersnya. Artinya, para pioneers harus sama-sama bergandengan tangan, tidak saling menjatuhkan. Jangan saling melemahkan satu dengan yang lain. Dan ingat, kemajuan teknologi membuat segala aspek kehidupan berubah. Siapa tahu dengan doa kita bersama, Pi Network ini akan benar-benar menjadi mata uang digital global dengan nilai yang kita damba-dambakan. Seperti kata Ustadz Somad, uang goib tidak terlihat, tapi ternyata bisa dibelanjakan. Ya iya, seperti OVO, GoPay, Dana. Dan hanya melalui HP guys. Itu tidak bisa dimungkiri. Tidak terlihat di dunia nyata, tapi menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan kesimpulannya, kerennya Pi Network telah melalui testnet, sedang melalui mainnet tertutup, proses KYC, migrasi, koin ke wallet, dan sedang uji coba barter peer-to-peer. Dan sangat besar kemungkinan bahwasanya Pi akan digunakan oleh orang-orang pebisnis. Pi akan menjadi salah satu alat tukar atau mata uang digital karena Pi ini fleksibel. Intinya, one day Pi Network akan mengguncang dunia. Walaupun saat ini masih banyak yang meragukan keberadaannya. So, pesan daripada core team dan para suhu Pi Network, jagalah akun Anda. Ketahuilah frasa sandi Anda. Karena Pi Network akan mensejahterakan kita ke depan. Oke? Pi Network ceritanya masih sangat panjang. So, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Thank you. Bye.